teman-teman, ini edisi yang keberapa ya? 32. Oke, ya saya berharap sih kita nanti bisa terus lanjut ke edisi-edisi selanjutnya, bahkan sampai 100 edisi, 200 edisi, 300 edisi. Oke, saya soalnya orangnya tuh senang banget sharing ya teman-teman ya. Sharing kepada teman-teman tentang ya maksudnya nggak menggurui, nggak merasa saya yang paling pol atau yang paling pintar ya. Kita cuman sekedar cerita-cerita aja sih ya, pengalaman kita, bagaimana kita mendesain tubuh kita untuk membentuk body goal yang kita inginkan. Nah, kebetulan bulan ini kita membersamai dengan bulan suci Ramadan. Bulan puasa ya teman-teman ya. Gimana nih puasa hari yang ke-13 hari ini ya? Gimana? Masih kuat ya? Oke. Hari ini kita mau membahas tentang rahasianya puasa teman-teman ya. Dan tentang apa? Tentang mitos-mitos yang beredar tentang puasa dan lain sebagainya. Yuk kita bahas bersama-sama di sini. Oke, jadi sudah tidak ada makanan ya, karena saya juga dalam keadaan masih puasa. Alhamdulillah ya teman-teman ya, masih diberi sehat, masih diberi lancar untuk tetap bisa berpuasa. Nah, teman-teman kayaknya di puasa yang hampir mau pertengahan ini ya, makin lama makin kuat ya teman-teman ya. Nggak seperti yang kita masih puasa di awal-awal, kita masih menyesuaikan perpindahan antara teman-teman nggak puasa, makan terus kemudian dituntut untuk nggak makan ya. Akhirnya apa? Lama-lama teman-teman kuat ya, sudah nggak nelongso lagi, sudah nggak merasa menderita lagi. Bahkan ada ya yang tadi ketika bangun sahur jadi malas makan, kayak nggak apa-apa aku nggak sahur nggak apa-apa, nanti juga kuat kok sampai buka. Iya betul teman-teman. Sebenarnya kenapa Allah kok menyuruh umat Islam untuk melakukan puasa nggak cuma sehari 2 hari, tapi puasanya sampai 1 bulan penuh ya teman-teman ya. Kok bisa ya membiarkan tubuh kita dalam keadaan lapar, dalam keadaan nggak berisi makanan sama sekali, kok ternyata kita kuat? Nah, itu pelajaran yang harus kita ambil teman-teman ya, bahwa yang sebenarnya harus kita pelajari adalah bahwa tubuh kita itu desainnya adalah kelaparan. Tubuh kita itu nggak apa-apa teman-teman dibiarin lapar ya. Jadi kalau ada yang bilang makan itu harusnya, makan yang betul itu harusnya dikit gitu ya. Yang penting tetap makan terus, tubuh tetap diisi terus ya. Apakah itu benar? Padahal sementara Allah aja nyuruh kita untuk puasa Senin Kamis ya, pesunahnya ya kan, puasa dalam 1 minggu tetap harus ada puasanya, puasa Senin Kamis. Bahkan ada yang bisa puasa Abu Dawud atau puasa sehari enggak gitu ya. Nah, kok bisa ya? Iya teman-teman ya, sebenarnya desain tubuh kita itu adalah lapar, lambung, dan semua sistem tubuh kita itu harus dibiarkan dalam kondisi yang kosong teman-teman ya. Jadi kalau seandainya teman-teman kok sampai menyerah, nggak puasa dan lain sebagainya, itu sebenarnya juga rugi. Itu sebenarnya rugi banget. Karena di bulan puasa ini memang bulan-bulan yang sangat istimewa. Semua ritual di dalam puasa itu semua ada kebermanfaatannya teman-teman ya. Jadi meskipun teman-teman puasa, meskipun teman-teman dalam keadaan kondisi lapar, itu sebenarnya Allah punya tujuan tertentu. Jadi teman-teman harus tetap termotivasi terus ya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman menyerah. Apalagi kalau teman-teman misalnya kan kalau kita pas puasa gini ya, oke, kita tetap bisa melakukan semua aktivitas seperti biasa tanpa harus kita merasa menderita. Oke, misalnya teman-teman, aku nggak bisa puasa sih mbak, karena aku sih aku kan mau latihan beban ya. Nanti kalau aku puasa, aku gimana dong? Aku nanti nggak bisa ngangkat dong, nanti ototku bisa turun dong. Itu kan semua ilmu-ilmu yang teman-teman mungkin sudah masukin ya. Misalnya teman-teman harus makan banyak, harus bulking, harus makan di atas kebutuhan kalori untuk terus bisa mendapatkan otot yang banyak gitu ya teman-teman ya. Itu kan hanya itu hanya perkiraannya manusia. Oke, tapi kan ada beberapa ilmu yang menyatakan bahwa puasa itu dia bisa meningkatkan growth hormonnya, HGH, human growth hormone. Di mana human growth hormone ini adalah peningkatan massa otot yang lebih dari aktivitasnya puasa. Nah, kalau seandainya teman-teman
tidak berpuasa hanya karena teman-teman mau bisa latihan beban, mau bisa ngangkat. Wow, itu rugi banget teman-teman ya. Itu rugi banget. Padahal tanpa teman-teman tahu, dengan teman-teman dibantu oleh puasa itu, human growth hormon kamu akan jauh lebih meningkat seharusnya. Meskipun teman-teman kondisinya ngangkatnya nggak terlalu berat-berat banget ya. Kalau saya masih tetap ya teman-teman, kalau saya masih tetap bisa latihan beban, masih tetap bisa nge-gym seminggu 4 kali, kardionya satu kali ya, setiap hari Minggu saya kardio lari ya. Nah, latihan bebannya 4 kali. Nah, itu saya masih tetap bisa melakukannya dalam kondisi puasa. Tapi kan kita bisa atur strateginya, ya enggak teman-teman ya. Misalnya, kita strategi pertama, gimana teman-teman tetap bisa latihan beban, teman-teman nggak down hanya karena nggak latihan beban. Kan kalau kita sudah terbiasa latihan beban, itu biasanya kalau nggak latihan beban itu kan kayaknya badannya kayak sakit semua, ya kan ya. Nah, teman-teman tetap bisa mengatur untuk bisa latihan beban. Satu, teman-teman pastikan aduh, kayaknya ini udah dehidrasi ya saya ya. Jadi nggak bisa ngomong banyak-banyak teman-teman ya. Kalau saya pakai ngomong banyak itu langsung kayak ini kering banget rasanya. Oke, pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Nah, strategi yang pertama itu yang bisa teman-teman lakukan adalah teman-teman olahraganya di waktu di pagi hari. Oke, di pagi hari. Kalau pagi banget ya. Jangan sampai olahraganya di tengah-tengah hari, kecuali kalau teman-teman emang apa ya, kecuali kalau saya itu ya juga pernah olahraga di siang hari, tapi kan karena terdesak oleh waktu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman latihan di pagi hari itu dalam kondisi teman-teman masih full habis sahur tadi ya. Yang penting teman-teman pastikan teman-teman tetap makan sahur, tetap inget makan sahur, karena nanti inget mau paginya mau latihan beban gitu ya. Jadi sahur tetap dimasukkan walaupun faktanya kita males banget kan kalau makan sahur kan ya. Nah, olahraga di pagi hari. Dan latihan bebannya teman-teman tidak perlu latihan yang sampai yang over, sampai yang biasa, sampai yang progresif overload gitu ya, naik terus bebannya, itu nggak perlu. Jadi teman-teman mainnya di angka yang ringan aja. Misalnya kalau setiap harinya teman-teman bisa ngangkat 20 kilo pas bicep curl gitu ya, ngangkat 20 kilo, 10 kilo, 10 kilo gitu ya, ya kita cukup ngangkat di yang kita nyaman aja, yang kira-kira kita nanti nggak dehidrasi gitu ya, nggak terlalu mengeluarkan tenaga terlalu banyak. Kalau saya ya cuma ngangkat dua setengah aja ya, separohnya atau seperempatnya gitu. Jadi dua setengah. Yang penting saya tetap bisa ngangkat gitu. Jadi mainnya ringan-ringan semuanya. Oke, misalnya squat di mesin itu ya, yang di mesin yang ditaruh di sini itu, itu pun saya kadang nggak pakai beban gitu, cuma squat aja gitu. Nah, itu strateginya. Kemudian karena saya itu kuatnya kardio, saya kuatnya lari, itu nanti biasanya saya hanya durasi waktunya 1 jam, nanti yang 15 menit itu saya pakai untuk lari-lari di treadmill gitu, lari-lari pelan-pelan, jogging di treadmill gitu. Jadi nggak yang lari keras-keras banget gitu. Yang penting tetap ada larinya, karena kalau dipakai ngangkat terus nggak kuat teman-teman ya. Selain itu karena faktornya, karena kalau ketika kita puasa itu kita susah banget mau bulking, apalagi di kalori maintenance itu kan susah banget ya. Jadi makanya kendalanya kita kalau ngangkat tuh nggak bisa maksimal satu, karena kita kekurangan makan juga kan ya. Jadi yang namanya puasa itu teman-teman mesti tetap dalam keadaan defisit kalori. Memang itu sudah disetting sama Allah ya, disetting banget sama Allah. Allah itu memang maha pintar ya. Jadi kalau Allah itu sombong, beliau itu pintar, itu memang karena memang Allah itu pintar banget. Jadi memang ketika kita puasa, walaupun banyak yang beredar, banyak mitos-mitos yang beredar, kalau puasa itu kita nggak boleh makan manis, kita nggak boleh makan gorengan dan lain sebagainya. Meskipun teman-teman makan manis, minum manis, makan gorengan dan lain sebagainya, atau makan kotor sekalipun, itu teman-teman nggak mungkin teman-teman berada di atas kalorinya teman-teman, itu nggak mungkin teman-teman ya. Karena kalori teman-teman itu udah tinggi banget. Sementara ketika kita berbuka puasa itu kan dalam keadaan perut kosong ya, dari pagi sahur sampai teman-teman maghrib itu kan dalam kondisi lambungnya itu menyusut ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman isi dalam kondisi banyak, kira-kira perutnya muat nggak? Nggak muat, bener. Udah minuman manis, udah ditambah lagi dengan gorengan, apalagi ditambah makan nasi aja kadang sampai nggak muat ya. Nah itulah pinternya Allah ada di situ. Memang Allah memang sengaja
mendidik kita untuk makan sedikit, nggak terlalu makan berlebihan. Habis kita berbuka, kan kita sholat tarawih, ya kan? Sholat tarawih itu nanti dipakai untuk gerak. Jadi kan waktu antara berbuka sama sholat tarawih itu kan waktunya sempit banget. Jadi kesempatan kita untuk makan itu juga sempit juga, teman-teman. Ibaratnya kalau seandainya setelah sholat tarawih kita makan lagi, itu pun kita sudah makannya mungkin nggak bisa berlebihan juga, karena kita mau posisi kita mau tidur gitu kan ya. Nah, itu pun kalau seandainya teman-teman mau ngitung kalori, misalnya teman-teman hitung kalori di aplikasi gitu ya, itu pun teman-teman sepertinya kalau puasa, teman-teman nggak akan melebihi jatah kalorinya teman-teman aslinya. Nah, nanti kalau sudah waktunya sahur, apalagi kalau sudah waktunya sahur teman-teman, biasanya teman-teman bisa nggak sahur makan banyak? Males, bener banget, males. Kayak nggak mau makan lagi. Ya itulah pintarnya Allah juga ada di situ. Bangun tidur dalam kondisi masih ngantuk, disuruh makan, kan nggak bisa masuk. Paling cuman sekedar masukin apa gitu ya, dan masukin apa gitu sudah. Sebenarnya kalau kita puasa itu kita tetap berada dalam keadaan kalori defisit. Jadi Allah itu mau membentuk kecerdasan tubuh kita untuk bisa mencari energi alternatif, ya, untuk bisa mencari energi alternatif. Mendidik kita. Kalau kita mau belajar dari puasa itu sebenarnya kita juga akan pintar dengan sendirinya. Jadi kita nggak pakai energi utama kita terus. Gula kita itu akan kepake terus. Kemudian ketika gulanya nanti kepake, kemudian nanti tubuh akan mencari cadangan energi lain selain dari gula kalau gulanya sudah habis. Nah, itu pintarnya Allah ada di situ. Kalau seandainya teman-teman setelah puasa kok ternyata masih gendut, nah itu kemungkinan besar ada faktor lain yang mempengaruhi dari dari kinerjanya teman-teman untuk mengambil energi alternatif. Misalnya teman-teman dalam kondisi stres bisa jadi, atau cadangan airnya yang sedang diturunkan oleh tubuh sampai 1 bulan karena terlalu banyak menumpuk, jadi tubuh masih berfokus ke menurunkan cadangan airnya, jadi masih belum bisa mengambil energi alternatif, itu juga bisa jadi. Tapi apapun yang terjadi, misalnya cuma turun air tok, atau misalnya cuma turun gula tok, misalnya tubuh teman-teman belum menyentuh lemaknya, belum mencari energi alternatif lemaknya, itu pun juga tetap bermanfaat untuk teman-teman. Nggak ada yang sia-sia dari puasa. Oke? Jadi teman-teman yang sekarang mau menyerah untuk tidak puasa, ayo teman-teman, bangkit lagi. Allah sedang mendidik kita untuk mencerdaskan tubuh kita, biar tubuh kita dia punya power untuk mencari energi alternatif, nggak cuman di energi utama tok gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman akan mulai berpikir bahwa kelaparan itu bukan masalah untuk tubuh kita. Tubuh kita tetap bisa bertahan meskipun dalam keadaan kelaparan sekalipun. Bahkan ketika lapar sekalipun, teman-teman tetap dididik untuk terus bisa beraktivitas seperti biasa. Ya mungkin teman-teman akan merasa lapar ya, mungkin di jam-jam yang krusial, di jam-jam 11, 12 sampai jam 1. Tapi nanti setelah teman-teman pakai untuk istirahat ya, istirahat tidur, nanti jam 1 teman-teman akan bangkit lagi dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Karena tubuh teman-teman sudah bisa mengambil energi alternatif. Oke, energi alternatif dari lemak yang teman-teman simpan. Karena yang namanya cadangan lemak, cadangan itu dipakai jika tubuh teman-teman dalam keadaan tidak ada cadangan yang lain, ya. Jadi teman-teman mengancam tubuhnya, memberikan ancaman kepada tubuhnya melalui puasa itu agar tubuh teman-teman mau mengambil cadangan energi. Karena cadangan itu tidak akan pernah digunakan selama energi utamanya masih ada. Nah, dengan puasa ini yang kita lakukan selama 30 hari ini, itu benar-benar akan mengancam tubuh teman-teman untuk pintar mengambil energi alternatif. Jika teman-teman cerdas, jika teman-teman bisa memahami esensi dari puasa ini, maka setelah berpuasa, teman-teman tidak akan kembali ke polanya sebelum puasa dulu. Karena teman-teman sudah mempelajari. Sebenarnya ketika kita puasa itu efeknya apa sih teman-teman? Enteng. Kalau puasa itu enteng banget teman-teman. Teman-teman tetap malah lebih bisa fokus, lebih bisa
pekerjaan semuanya lebih gampang dilakukan. Kalau kita nggak puasa dulu apa teman-teman biasanya ya? Ngantuk, lemes, ya kan? Kalau puasa justru itu sebaliknya yang akan terjadi. Enteng, melakukan semuanya apapun enteng. Berpikir kita jadi enteng. Enteng banget teman-teman ya. Nah, kenapa kok enteng? Karena ketika kita dulu Bu, makannya itu nggak teratur ya, sawayah-wayah kita makan terus, itu tubuh kita sebenarnya fokusnya itu sedang pada mengolah makanan yang teman-teman masukkan per jam. Jadi pikiran teman-teman akan terforsir. Pikiran teman-teman akan mikir untuk gimana caranya mengolah makanan itu. Nah, berbeda dengan teman-teman ketika teman-teman puasa nggak dimasukin apa-apa, justru hasilnya kita lebih fokus. Karena pikiran kita ya hanya mikir masalah kita toh, bagaimana kita menyelesaikan masalah kita itu. Nah, itu aslinya kuncinya teman-teman ya. Jadi, setelah puasa ini, ayo dong kita mencoba memahami esensinya dari puasa. Melanjutkan pola yang sudah dibangun oleh Allah selama 1 bulan. Teman-teman dididik untuk bisa mengatur polanya teman-teman. Makan dengan teratur, makan dibuka, atau di sahur saja, atau dibuka saja, monggo silahkan. Yang penting itu kondisinya teratur. Itu sebenarnya didikan Allah ya. Sama dengan pola diet yang sudah kita jalani, yang pernah kita pelajari sama-sama ya, bahwa makan itu seharusnya teratur. Itu dalam puasa ini Allah mendidik kita untuk itu. Makan dengan teratur, beraktivitas seperti biasa, istirahat, dan lain sebagainya, itu yang akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Makanya ketika Idul Fitri disebut sebagai bulan yang suci, karena setelah puasa itu sebenarnya kita benar-benar sudah disucikan teman-teman ya. Seharusnya dari segi pola pikir kita, dari pengaturan pola hidup kita, itulah kesucian yang Allah maksud. Dari hati kita jernih, karena kalau kita merasa kelaparan, kita nggak fokus makan sampai setiap jam kita makan, itu secara pikiran kita, secara mental kita itu sebenarnya kondisinya lebih jernih. Makanya setelah Idul Fitri disebut sebagai hari yang suci, bulan yang suci, karena memang benar-benar kita dibersihkan oleh Allah di bulan puasanya. Hari kemenangan. Oke teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa. Tetap semangat, jangan kendor sampai 30 hari ke depan kalau nggak ada halangan. Oke, jangan lupa 10 hari terakhir teman-teman tetap iktikaf, karena semua ritual yang ada di dalam bulan puasa itu semuanya akan ada manfaatnya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini untuk terus bisa mendapatkan motivasi selanjutnya tentang program dietnya teman-teman. Bye.